Operasi pertama di Rumah Sakit Siloam Karawaci bulan November tahun 1996, jadi 25 tahun yang lalu. Dan kasus yang pertama adalah kasus kecelakaan seorang anak ketabrak kereta api. Waktu itu kita mulai dengan alat yang sederhana. Saya bekerja sendiri sampai 5 tahun, lalu berinisiasi membentuk suatu tim, dan anggota pertama bergabung adalah Dr. Yesaya Yunus tahun 2001. Kemudian 3 berikutnya, Dr. Julius yang sekarang profesor, Dr. Harsan, dan Dr. Lutfi. Kemudian Siloam berikutnya ada Siloam Kebonjeruk sebagai Siloam yang kedua. Di sana juga kami taruh tim Dr. Binsar sebagai anggota yang ke-6. Dan seterusnya sampai 28 anggota tim bedah saraf. Operasi yang bagi saya paling berkesan, bahkan sampai saat ini, adalah di tahun 2001 itu. Ada seorang anak yatim piatu, keluarga miskin, datang ke Siloam Karawaci dengan tumor yang disebut kavernoma di batang otak, di mana tumor itu pecah. Dan tumor itu tercatat sebagai operasi batang otak yang pertama di Asia Tenggara. Pasien itu sampai sekarang masih hidup, masih kontrol, dan itu menjadi suatu prestasi yang besar bagi kami, membuat kami percaya diri bahwa kami juga mampu melakukan operasi yang sangat sulit di level dunia, dan membuat kami berkeyakinan bahwa tim ini harus mampu melakukan semua operasi yang paling sulit pun untuk anak bangsa Indonesia. Jadi secara prinsip, semua operasi otak dan saraf bisa dilakukan di Indonesia dengan level yang sama dengan negeri maju. Jumlah yang ditangani secara keseluruhan sudah kurang lebih 20.000 selama ini oleh tim kami, dan melakukan suatu kontribusi yang bermakna yang diharapkan akan lebih meningkat terus untuk melayani semua anak bangsa yang memerlukan operasi bedah saraf. Saya ingin memotivasi kepada tim bedah saraf semuanya saja, dari yang senior sampai yang paling junior, untuk berambisi dapat melakukan operasi yang sebaik-baiknya kepada semua pasiennya, dari kalangan mampu dan tidak mampu, dengan kasus sesulit apapun juga. Dan kita mempunyai suatu sistem bahwa apabila ada anggota yang kompetensinya masih belum memenuhi syarat, maka yang senior akan datang membantu yang junior sehingga suatu saat akan mencapai kompetensi yang tinggi. Dan juga untuk semua dokter di Indonesia, untuk semua berambisi dapat melakukan penanganan sebaik-baiknya kepada pasiennya, sehingga dokter di Indonesia menjadi dokter untuk anak bangsa sendiri, dan tidak perlu bangsa Indonesia mencari pengobatan di luar negeri karena kurang kepercayaan kepada dokter di Indonesia. Apabila semua dokter bisa melakukan hal yang sama, maka derajat kesehatan dokter Indonesia mencapai derajat dunia dan global yang tidak kalah kualitasnya.